Halo semuanya, selamat datang kembali di podcast aku. Aduh, aku belum salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast aku, yaitu Ita Podcast. Gimana kabar kalian hari ini? Ada rasa hampa nggak yang tiba-tiba datang pas lagi sendirian? Jujur aja ya, akhir-akhir ini banyak banget yang ngerasa kalau hidup ini tuh kayak nggak ada rasanya. Bangun tidur, hal pertama yang kita lakuin adalah pegang HP. Of course. Terus sambil scrolling berjam-jam sampai jempolnya pegel, terus akhirnya kita naruh HP sambil bilang, "Aduh, bosen banget ya." Padahal konten yang kita tonton itu lucu-lucu, tapi kok kayak bener-bener bosen ya, kayak nggak bahagia gitu loh. Pas kerja pun rasanya cuman kayak robot. Bangun pagi, pulang malam, capeknya dapet, tapi maknanya nggak ada. Bahkan pas kita lagi beribadah pun, misalnya kayak pas lagi sholat gitu ya, rasanya jadi kayak rutinitas gerakan aja. Hati kita nggak di situ. Kita nggak ngerasa tenang, yang ada malah pengen cepet-cepet beres karena masih banyak urusan lain. Kita bingung, hidup ini mau dibawa kemana sih kalau semuanya kerasa hambar kayak gini? Nah, hari ini aku mau kasih tahu kamu suatu hal yang mungkin bisa jadi jawaban kenapa kita sering ngerasa bosen dan hampa. Satu hal itu adalah mengenal batas. Ya, ini pembahasan yang paling asik banget, jadi kalian tonton sampai selesai dan dengerin sampai selesai. Oke, mungkin kedengarannya kayak aneh banget ya teman-teman ya. Kita pikir bosen itu karena kita kurang hiburan atau kurang jalan-jalan. Padahal bosen yang sesungguhnya itu datang karena kita kehilangan rasa akibat semuanya nggak ada batasnya. Bayangin, kenapa kita makin bosen main HP? Karena kita nggak kasih batas. Semua informasi masuk terus tanpa henti sampai otak kita kenyang, tapi nggak bergizi. Sama kayak kita makan terus walaupun nggak lapar, akhirnya kan malah mual toh. Dunia ini jadi nikmat justru karena ada perjuangannya, karena ada waktu tunggunya, dan karena ada batasnya. Kenapa sholat kita rasanya biasa-biasa aja? Hal ini mungkin dikarenakan kita nggak ngasih batas antara urusan dunia dan waktu kita sama Allah. Kita sholat, tapi pikiran kita masih lari-larian di kantor. Nggak ada sekatnya. Padahal ketenangan itu datangnya dari satu sumber. Di dalam Al-Quran, Allah udah ngasih bocoran cara paling ampuh buat ngusir rasa hampa di dalam hati kita, yaitu di dalam Quran Surat Ar-Rod ayat 28, Allah berfirman yang artinya, "Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram." Bosan itu tanda kalau hati kita lagi lapar, tapi kita kasih makan yang salah. Kita kasih hiburan dunia yang nggak ada habisnya. Padahal hati kita cuma butuh koneksi sama Allah Sang Maha Pencipta. Teman-teman, kita sekarang ada di era kebanyakan pilihan ya. Dulu orang mau denger musik aja harus nunggu di radio. Ada proses menunggunya. Makanya pas lagunya keputer, mereka tuh kayak ngerasa dengerin dengan penuh perasaan. Tapi sekarang kita punya jutaan lagu di kantong. Kita dengerin 10 detik bosen terus diganti. Akhirnya kita nggak bener-bener menikmati, kita cuma nyicipin doang. Kita jadi pribadi yang gampang bosen karena nggak pernah mau menetap di satu momen. Satu hal yang perlu kita lakuin adalah reclaim your focus. Ambil balik fokus kamu, teman-teman. Cobalah untuk sesekali melakukan digital detox. 1 jam aja sebelum tidur atau setelah bangun tidur. Jangan sentuh HP sama sekali. Gunakan waktu itu buat ngobrol sama diri sendiri. Tanya ke dalam hati kamu, apa sih sebenarnya aku cari di dunia ini? Kita sering bosan kerja bukan karena kerjanya yang berat, tapi karena kita kehilangan alasan kenapa kita ngerjain itu. Coba kasih batas di situ, teman-teman. Bilang ke diri sendiri, aku kerja bukan cuman buat uang, tapi buat jadi manfaat. Kita gampang bosen sama orang karena kita terlalu sering terpapar kesempurnaan palsu di internet. Padahal hubungan yang nyata itu ya yang ada bosennya, ada berantemnya, dengan menerima kalau nggak selamanya harus seru-seruan. Kita justru bakal nemuin kedamaian. Dan cara paling gampang buat praktekin ini adalah melatih rasa kangen. Jangan turuti semua keinginan kamu detik itu juga. Kasih jeda kalau pengen beli sesuatu, tunggu seminggu. Kalau lagi pengen makan enak, buat jadwal di akhir pekan aja. Dengan kasih batasan dan jeda, kamu lagi membangun rasa menghargai. Air putih itu rasanya bakal kayak madu kalau misalnya kita lagi haus banget. Sholat itu bakal kerasa sejuk kalau misalnya kita benar-benar ngerasa butuh sandaran setelah capek sama dunia. Dunia ini bakal terus nawarin hal-hal baru yang bikin kita haus terus, teman-teman.
Kalau misalnya kita nggak punya batas, kita bakal capek ngejarnya sampai kehilangan diri sendiri. Dunia ini lebih indah bukan saat kita punya segalanya, tapi saat kita merasa cukup dengan apa yang kita punya. Dan tanpa batasan, kita nggak akan pernah tahu rasanya sampai. Kita bakal terus lari tanpa garis finish. Dan itu rasanya capek banget. Jadi yuk mulai kasih batas, batasi konsumsi media sosial kamu, batasi keinginan belanja kamu, batasi ekspektasimu pada manusia. Dan di saat yang sama, buka lebar-lebar pintu syukurmu. Coba mulai hari ini kecilin sedikit ekspektasi kita ke dunia. Jangan paksa dunia buat selalu bikin kita senang tiap detik. Cari kebahagiaan di hal-hal yang sederhana, kayak lihat langit sore, minum kopi tanpa ditemanin HP, atau ngobrol sama orang tua, atau apapun lah. Pas kamu bisa menikmatin hal kecil, rasa bosan itu bakal pergi jauh-jauh. Ingat ya, hidup tanpa rasa bosan itu bukan berarti hidup yang penuh petualangan setiap hari. Tapi hidup yang tetap bisa ngerasain ajaibnya segelas air putih, indahnya sholat yang khusyuk, dan tenangnya hati yang merasa cukup. Terima kasih teman-teman, kalian sudah meluangkan waktu sekitar kurang lebih 10 menit buat dengerin podcast aku. Aku harap setelah ini kamu bisa lebih tenang dan bisa mulai menikmati lagi setiap momen kecil di hidup kamu ya. Bersyukur hari ini masih diberikan kesehatan, masih diberikan nafas yang gratis, karena dengan bersyukur nikmatmu akan Allah tambah. Mungkin cuma suara biasa, tapi semoga menjadi pengingat yang luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeong!